A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri walhul muqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saudari-saudariku, dimanapun Anda berada, baik yang tinggal di perkotaan maupun yang tinggal di pedesaan, baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang tinggal di luar negeri. Bagaimana kabar saudaraku hari ini? Ada yang sakit? Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya, lekas sembuh seperti sedia kala. Dan apabila ada yang sedang galau, nah itulah gunanya adanya ceramah agama, renungan hidup. Itu perintah Allah, lakukanlah, pahamilah isi Al-Quran, pikirkanlah, ya kan? Ini malam ini saya mengajak nih melakukan perenungan lagi atas ceramah daripada Ustadz Wahabi Salafi. Nah, di sini ada salah seorang bertanya melalui telepon by telepon. Jadi ini seorang perempuan. Jadi dia bertanya itu dia mau menikah dengan seorang duda. Apakah itu takdirnya? Nah, dia akan menikah dengan seorang duda. Apakah itu takdir dia? Nah, dijawab sama Ustaz itu. Takdir itu terbagi dua. Takdir mutlak dan takdir ikhtihar. Takdir mutlak ini kata Ustaz itu takdir sudah ditetapkan, sudah ditentukan oleh Allah. Seperti kematian, seperti siang malam, seperti bentuk wajah kita ini, badan kita ini, ya kan, kadarnya api dan lain-lain di penjelasan beliau. Sudah tuh takdir ikhtihar, itu tuh takdir kita memakai baju, ikhtihar kita memakai baju, ya kan, memakan, minum, ya kan, dan lain-lain. Nah itu dibagi sama Ustadz ini menjadi dua. Dan kebetulan nih, yang diucapkan Ustadz ini persis betul yang saya baca. Yang saya baca, tidak ada lain, persis seperti itu. Jadi di sini saya lihat tanpa ada pemahaman sama sekali. Pada titel beliau ini, ya boleh dibilang bagus titelnya kan, tapi pemahamannya itu yang tidak ada sama sekali. Dia hanya seperti yang sering saya bilang, Ustadz Wahabi Salafi ini hanya membaca, menghafal dan menyampaikan tanpa sedikit pun adanya pemahaman. Kenapa bisa begitu? Yuk kita kupas tuntas malam ini supaya saudara-saudaraku, saudara-saudariku menjumpai jalan ihdinas siratal mustaqim. Jangan sampai saudaraku, saudariku mendapatkan jalan yang sudah dibelok-beloi, yang sudah dibengkok-bengkoi. Oke? Nah, kalaulah kita ini berbicara masalah takdir, apa yang teringat di dalam pikiran kita? 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Apa jawabannya? Rukun iman. Nah, akan kita teringat kepada rukun iman. Rukun iman yang keenam, takdir baik, takdir buruk datangnya dari Allah. Nah, jadi apapun yang kita alami sehari-hari, baik itu yang kita dapatkan yang menyenangkan kita, atau tuh yang kita dapatkan itu yang menyusahkan kita, itu adalah takdir. Nah, takdir ini apa sih? Takdir ini adalah ketentuan, ketetapan yang sudah Allah tetapkan kepada makhluknya, yang sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Jadi mulai dari kita dalam kandungan bayi,
dalam kandungan ibu, dalam kandungan bayi, dalam kandungan ibu, sampai kita meninggal dunia, apa yang akan terjadi terhadap kita, apa keinginan kita sudah ditentukan. Nah, jadi takdir itu hanya dua pembagiannya, yaitu takdir baik dan takdir buruk. Tidak ada namanya takdir iktihar. Iktihar itu apa? Usaha. Usaha siapa? Usaha manusia. Untuk apa? Untuk mencapai keinginan dia. Itu namanya iktihar. Nah, contoh nih, saya bikin iktihar kan. Kita ini udah berusaha nih bekerja dari pagi, siang sampai sore. Yang kita harapkan tadi, yang kita pikirkan tadi, kita mendapatkan hasil 500.000. Ya kan? Kita berusaha tadi. Atau dapatnya duit cuma 300.000. Padahal yang kita bayangkan tadi kita dapat hasil 500.000. Nyatanya kita terima cuma 300.000. Itulah kata, kita sudah berusaha, takdir Allah menetapkan kita dapat cuma 300.000. Jadi kita tuh hanya berusaha. Ketetapan Allah kita hanya mendapat 300.000. Itu namanya takdir. Iktihar tadi usaha. Nah, mana mungkin takdir disambungkan dengan iktihar? Kita tak akan pernah bisa merubah takdir. Yang bisa merubah takdir itu hanya Allah. Nah, ini sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-A'raf. Ya, di sini Allah sudah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi usaha. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum apabila kaum itu sendiri yang tidak merubah keadaan mereka sendiri. Berarti di situ ada usaha. Disuruh Allah kita itu berusaha. Itu yang pertama. Jadi ada usaha dari kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaannya. Nah, lanjutkan lagi. Nah, apabila Allah menghendaki keburukan akan suatu kaum, maka mereka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Nah, jadi kalau Allah sudah menetapkan suatu keburukan kepada satu kaum, maka kaum itu berusaha semampu-mampu apapun sampai ajalnya menjemput, maka keadaan itu tidak akan pernah berubah. Karena itu sudah takdir Allah. Itu yang namanya takdir, ketetapan ketentuan Allah yang sudah dicatat di Lauh Mahfuz. Nah, jadi Allah tidak akan merubah walaupun kita sudah bersungguh-sungguh untuk merubah kita nih menjadi orang kaya nih. Pagi siang malam kita bekerja nih. Tapi ketetapan kita hanya jadi orang miskin, jadi orang miskin. Tidak akan pernah jadi orang kaya. Tapi kalau Allah sudah menentukan, ditakdirkan orang itu jadi kaya, dipermudah jalannya untuk menempuh jadi orang kaya. Itu yang namanya takdir. Jadi iktihar usaha. Usaha untuk memenuhi keinginan. Keinginan dia apa? Hidup senang, hidup mewah. Tapi takdir Allah menetapkan. Nah, itu. Jadi makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu punya paham bekerja sambil berdoa. Nah, jadi tidak ada namanya takdir iktihar. Tidak ada itu. Digabungkan takdir sama iktihar. Tidak mungkin kita ini bisa merubah suatu takdir kalau Allah tidak merubah takdir itu sendiri. Kita hanya cuma wajib usaha, tidak wajib hasil. Wajib hasil itu Allah yang menentukan. Allah yang menentukan, bukan kita. Gitu. Contoh nih supaya masuk logika kan, kita membutuhkan logika kan. Contoh nih, kita ini dari kecil bercita-cita menjadi seorang abdi negara. Nah, menjadi abdi negara. Ternyata kita hanya menjadi pegawai swasta. Nah, ada orang tadi kuliah nih, dia bersungguh-sungguh kuliah dengan harapan dia mendapatkan pekerjaan yang layak, dapat pekerjaan yang layak. Dia berhasil mendapat gelar S1. Ternyata takdir menyatakan lain. Dia hanya menjadi penjual di pasar, jadi menjual dia melalui dia pedagang.
menjadi pedagang cabai, menjadi pedagang ayam, menjadi pedagang daging. Dia sudah berusaha, tapi takdirnya mengatakan dia itu jadi pedagang. Kita tidak tahu takdir kita ke depan. Itu rahasia Allah. Apa buktinya bahwa Allah itu mempunyai rahasia? Lah, kita selaku manusia aja punya rahasia kok. Kita nih sebagai manusia mempunyai rahasia. Apalagi Allah yang menciptakan kita. Tentu dia mempunyai maha rahasia. Nah, begitulah saudaraku, untuk memahami suatu ajaran, ya kan? Jangan kita terpesona dengan kalimat-kalimat, untayan kalimat ini disampaikan. Untayan kalimat ini disampaikan seolah-olah yang dikatakan itu benar. Padahal Allah sudah memerintahkan, renungkan, pikirkan. Renungkan, resapi, pikirkan. Perintah Allah dalam Al-Quran itu. Kenapa Allah memerintahkan seperti itu? Supaya kita ini selamat dunia akhirat. Kan itu yang kita mintakan setiap kita berdoakan. Setiap kita berdoa, fid dunia wal akhirati hasanah wa qina azabannar. Selamatkan aku di dunia dan akhirat. Ya kan? Jadi kita di sini kapan sih kita tuh harus taklin, sami'na wa ata'na, ya kan? Apabila disampaikan itu benar. Kalau yang disampaikannya tak benar, sami'na wa ata'na, ya udah masuk ke jurang sana. Ingatlah saudaraku, bahwa liang kubur itu disiapkan untuk diri kita. Batu nisan itu akan ditulis atas nama kita. Kain kapan itu akan diselimutkan kepada diri kita. Yang akan dimasukkan ke dalam lubang yang akan ditanam itu adalah diri kita. Jadi yang menentukan kita ini selamat atau tidaknya, usaha kita, ikhtiar kita. Berhati-hati dalam menuntut ilmu agama. Karena ini umat akhir zaman. Kita ini sudah berada di umat akhir zaman, ya kan? Nabi sudah bilang, apabila suatu saat ada laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki, itu tandanya sudah masuk di akhir zaman. Masjid berlomba-lomba dibangun, dihias dengan semega-meganya, tapi yang sholat di masjid sedikit. Orang tua akan dijadikan babu. Sekarang udah banyak itu. Tengok acara-acara apa namanya itu, yang laki-laki jadi perempuan itu, yang masuk di medsos itu. Aku sampai geleng-geleng, aku teringat jadi pesan Nabi itu. Di situ aku sadari bahwa kita ini sudah masuk akhir zaman. Nah, begitu saudaraku, berhati-hatilah dalam mengikuti ceramah-ceramah agama. Boleh kok kita mengikuti ceramah agama dari manapun, tapi gunakanlah pikiran. Andai kata kita tak mengerti, waktu itu kita catat. Selalu katakan catat, kita catat. Setelah kita catat, kita cari. Kan Ustadz itu membaca buku. Kita pun cari membaca buku. Supaya nak selamat kita dunia akhirat. Kita ini kan menghindari masuk neraka, ya kan? Menghindari masuk neraka, kepengen masuk surga. Karena surga itu apa sih surga itu? Surga itu tempat segala kesenangan. Apa itu neraka itu? Neraka itu adalah tempat segala penderitaan. Nah, jadi begitu saudaraku, kita mulai mempelajari dan memahami ajaran agama, ya kan? Karena agama itu saling kait-mengkait, firman-firman Allah itu saling kait-mengkait, saling jelas dan menjelaskan. Itu. Jadi kalau dikatakan orang takdir, otomatis kita laginya kepada rukun iman. Rukun iman yang keenam, takdir buruk, takdir baik datangnya dari Allah. Nah, kita larikan lagi iktihar. Iktihar itu apa sih? Iktihar itu adalah usaha manusia. Jadi tidak mungkin takdir iktihar, takdir iktihar, tidak mungkin itu. Itu omong kosong aja itu. Takdir yang takdir, iktihar yang iktihar. Takdir itu datangnya dari Allah, iktihar itu dari manusia. Nah, begitulah saudaraku, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi menambahkan wawasan untuk kita semua, untuk memahami dinnya Allah, untuk memahami agamanya Allah, untuk memahami yang disampaikan oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa, dan jangan bosan-bosan untuk menyampaikan selawat, membacakan selawat itu. Tandanya kita itu cinta pada Rasul.
Karena Rasul itu akan menandai salah satunya dengan kita banyak membaca salawat bahwa kita ini umatnya. Nah, ada ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, bagi saudaraku dimanapun Anda berada, apabila kalian sakit, dirawat di rumah sakit, dan atau yang dirawat di rumah, saya akan tetap mendoakan. Semoga saudara-saudaraku cepat sembuh, pulih seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana biasanya, dan semakin meningkat iman hakul yakinnya kepada Allah. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.